Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Sebelum mulai belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni. Mbak Rama Hayati, Mbak Agnes Dwi, Mbak Yulia, Mbak Nur Aisyah. Baik, dari semua kita akan belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum kita masuk ke materi, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mampu mengenali dan memahami makna simbol atau tanda peringatan umum yang ada di sekitar. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi benda atau situasi di lingkungan sehari-hari yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera. Yang ketiga, mampu menunjukkan suatu kerjasama, rasa ingin tahu dan tanggung jawab dalam kelompok. Mengapa di laboratorium kita perlu menggunakan alat khusus? Tahu nggak kenapa? Yes. Jika kamu melihat temanmu tidak menggunakan kacamata pelindung pada saat memasukkan cairan, apa tindakan pertama yang harus kalian lakukan? Adalah tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan praktikum, percobaan, dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan alam yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan khusus. Karena dasar praktis sebagai tempat untuk eksplorasi dan menguji teori, untuk melatih keterampilan menggunakan alat, serta menumbuhkan rasa ingin tahu dan sikap ilmiah siswa. Mikroskopis, percobaan kimia sederhana, pengukuran fisika, pengukuran saja dan ada lainnya. Dasar laboratorium. Laboratorium biasanya itu ada mikroskop, tabung reaksi, gas ukur, termometer, pipet, neraca, dan ada barang-barang lainnya. Bahan laboratorium dapat berupa zat padat, zat cair atau zat gas yang digunakan untuk percobaan. Bahan-bahan tersebut harus disimpan dan digunakan sesuai petunjuk keamanan. Keselamatan kerja di laboratorium, masker, sarung tangan, dan kacamata pelindung, serta mematuhi aturan dan prosedur kerja yang berlaku. Umum di laboratorium, kalau kita di laboratorium itu tidak boleh makan dan tidak boleh minum di dalam laboratorium, tidak bermain-main dengan alat atau bahan, membaca petunjuk sebelum melakukan percobaan, serta segera melapor jika terjadi memperingatkan bahaya seperti bahan racun, mudah terbakar, korosif, atau radiasi. Siswa harus memahami arti simbol-simbol ini sebelum bekerja di laboratorium. Bahan-bahan yang ada di laboratorium. Di gambar A itu, kalau bahannya ada gambar seperti itu, ada tanda seperti itu, berarti bahan tersebut itu toksik atau beracun. Yang di gambar B itu yang ada gambar api itu, kalau bahan ada stikernya seperti itu, berarti bahannya itu toksik. Yang D ini bahannya mudah meledak. Laboratorium berarti merawat alat, menyimpan bahan dengan benar, membuang limbah sesuai prosedur, dan menjaga kebersihan serta kerapian lingkungan. Proses berbahaya yang ada di laboratorium ini ya, Ibu akan memberikan kalian KKPD. Nanti di sini ada beberapa simbol yang nanti kalian dicontohkan. Gambar ini itu gambar untuk apa, simbol ini itu simbolnya apa gitu ya. Setelah itu nanti salah satu perwakilan kelompok bisa masuk ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Diskusinya silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok.
Bisa dari kelompok satu. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Yang nomor satu yaitu sumber api. Bahan yang mudah terbakar meskipun bukan api terbuka seperti uap atau gas yang mudah menyala. Yang B yaitu bahan yang dapat menimbulkan korasi, kerusakan parah pada jaringan hidup atau kulit mati dan benda-benda lain. Yang C yaitu bahan yang sangat beracun atau toksik dan dapat menyebabkan sakit parah, bahkan kematian jika tertelan, terhirup atau terserap kulit. Yang nomor 4, bahan yang dapat menyebabkan iritasi ringan, peradangan atau alergi pada kulit dan mata. Yang nomor 5, bahan yang dapat meledak atau sangat mudah terbakar jika terkena panas, gesekan atau api. Terima kasih. Laboratorium sudah. Nanti bisa kalau ke laboratorium harus lebih hati-hati kalau melihat bahan-bahan itu ada sebal-sebal seperti ini. Baik, Bu. Laboratorium IPA adalah sarana penting dalam mempelajari ilmu sains karena menjadi tempat melakukan percobaan, pengamatan, dan penelitian. Di laboratorium tersedia berbagai alat dan bahan yang harus digunakan dengan benar serta aman. Kita perlu memahami aturan keselamatan kerja, simbol bahaya, dan prosedur praktikum agar kegiatan berjalan lancar dan hasil percobaan yang memuaskan. Dengan demikian, laboratorium membantu kita mengembangkan keterampilan, sikap ilmiah, dan pemahaman sains secara banyak. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas bisa pimpin berdoa untuk menutup pelajaran. Itu mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.